Namaku Nurulaili. Para tetanggaku akrab menyapaku dengan panggilan Mbah Leli. Saat ini usiaku sudah kepala 7, dengan wajah dan perawakan khas orang Jawa. Aku sudah menjanda 8 tahun lamanya. Meski begitu, harus kuakui, keinginan dalam diriku masih sangatlah tinggi. Terutama jika melihat pria yang masih muda. Tak dipungkiri, rambut sebahu dan postur yang bisa dibilang aduhai kadang masih bisa membuat pria salah tingkah. Salah satunya yang akan kuceritakan saat ini. Kisah indahku dengan pemuda bernama Bima, yang masih berlanjut hingga saat ini. Sebelumnya, aku tinggal di sebuah perumahan asri di pinggir kota. Hidup sendirian yang sangatlah membosankan. Setidaknya, itu yang aku rasakan di masa pensiunku. Kendati demikian, aku masih bersyukur kedua anakku sudah mapan. Keduanya sudah menikah dan sudah memiliki anak, dan kini tinggal di luar kota. Yang pertama, sudah tinggal ikut suaminya. Sedangkan yang kedua baru saja menikah, dan memutuskan untuk tinggal bersama istrinya. Soal finansial, aku juga cukup beruntung. Karena sepeninggal suamiku, hidupku tercukupi berkat asuransi yang ditinggalkannya. Hanya saja, sejak itu pula, kebutuhan batinku tak seaktif dulu. Aku merasa di usiaku yang sudah senja, aku membutuhkan pendamping yang serius. Selain itu aku juga membutuhkan siraman rohani yang memang sudah lama tak kualami lagi. Entah kenapa, keinginan itu tak pernah sedikit pun padam. Padahal, tamu bulananku juga sudah lama sekali berhenti. Selama ini, aku hanya bisa mengatasinya dengan bantuan bakat dan talenta di kamar mandi. Namun, tetap saja tak bisa meredam keinginan yang semakin hari semakin menjadi. Keinginan tersebut mulai tak rasional sejak aku bertemu dengan seorang pemuda. Tepatnya, pemuda tukang AC yang rutin datang ke rumahku 3 bulan sekali guna perawatan AC di rumah. Dia bernama Bima. Dari ceritanya, ia berusia 23 tahun dan sudah bertahun-tahun melakoni pekerjaan itu sejak lulus STM. Bima memiliki perawakan yang kurus namun kekuar. Wajahnya manis, dengan kulit sawo matang khas Indonesia. Kedatangannya yang rutin membuatku akrab dengannya karena sering mengobrol. Darinya, aku tahu bahwa saat ini dia sedang berusaha menyelesaikan kuliahnya dengan biayanya sendiri. Dia juga menanggung beban kedua adiknya yang sekolah karena orang tua mereka kurang mampu. Hebat sekali pemuda ini, pikirku kala itu. Dari banyak obrolan tersebut, entah kenapa aku mulai merasakan adanya perasaan lain. Lebih tepatnya, perasaan kagum yang sulit ku mengerti. Aku mulai memperhatikan bahwa pemuda tersebut sangatlah manis dengan kumis cuivisnya. Bahkan, aku mulai membayangkan bagaimana hikmah dunia fananya, yang kemungkinan istimewa dan tentunya lebih lama karena masih muda. Hingga suatu pagi, mungkin karena aku sudah lama tak mendapat siraman rohani, aku bermimpi skibi di Papopo dengan pemuda yang aku tidak jelas wajahnya, tapi mirip dengan Bima. Namun mimpi tersebut tidak sampai berakhir, dan justru membuatku terjaga dengan perasaan kecewa. Keinginan yang belum terpenuhi, membuat kepalaku pusing pagi itu. Aku beranjak dari divan, dan berniat memasak sesuatu untuk makanku hari itu. Hari itu adalah hari Minggu di mana Yani, pembantuku libur kerja. Tak lama kemudian, notifikasi di WhatsAppku berbunyi. "Permisi Mbah, hari ini jadwal kunjungan perawatan AC. Apa Mbah ada di rumah?" Entah suatu kebetulan atau keberuntungan, pesan tersebut berasal dari Bima. Dan hal itu membuatku senang, bukan kepalang. Entah niat dari mana, saat itu aku merasa harus mencari ide agar nantinya Bima bisa menyarankan solusi-solusi untuk permasalahanku. "Sekarang aja ya Nak, Mbah lagi di rumah." Ya, aku memanggilnya Nak karena keakraban kami sudah seperti cucu pada neneknya sendiri. Tapi hari itu timbul niat untuk merubah keakraban tersebut, yang entah bisa lebih dekat atau malah sebaliknya. Tidak lama dari pesan WhatsApp tersebut, aku mendengar suara motor Bima diparkir di halaman rumahku. Selanjutnya, aku berpura-pura hendak main dui. Bergegas aku menuju Hamar untuk berganti handwalk
serta menggulung rambutku. Usiaku mungkin sudah menginjak kepala 7, tapi aku tetap rajin merawat diri. Aku rajin aerobik setiap minggu untuk menjaga penampilanku. Tak ayal, di usia tersebut, aku masih tetap proporsional khas wanita setengah baya. Selain itu, kulit yang putih membantuku tampak lebih muda dari usiaku. Tentu aku yakin, dengan mudah, aku bisa menarik perhatian Bima nantinya. Dengan segera, aku berlari membuka pintu. "Permisi Mbah," seru Bima yang nampak sedikit kaget dengan penampakanku. "Nak Bima, apa kabar? Silahkan." Tampak wajah polosnya masih tak percaya. "Maaf, Mbah ini mau mandi," kataku pada Bima. Iya, nggak apa-apa kok Mbah," jawabnya, canggung. "Mbah, tinggal dulu ya, kamu langsung saja cek AC di kamar." Nampak ia masih canggung, apalagi netranya dari tadi tertuju pada penampilanku. Ternyata tidak muda, tidak tua, sama saja gumamku dalam hati. Aku bergegas ke kamar mandi, sementara Bima menuju kamarku. Aku sengaja mandui, agar aroma melati menghadirkan niat mulia pada diri Bima nanti. Dan setelahnya, aku segera menuju kamar. Nampak Bima masih sibuk memperbaiki AC, dan memang kebetulan di rumahku hanya ada satu AC. "Nak Bima, lanjut saja, gak usah ngerasa keganggu sama Mbah ya," kataku di sela-sela Bima bekerja. "Iya Mbah." Aku langsung menuju lemari dan berganti kabinet negara di sana. Tak lain agar Bima tanpa sengaja meliruikku nantinya. Aku yakin ia tentu semakin penasaran denganku. Dan rupanya benar. Sesekali ia menoleh. Apalagi saat aku berganti kostum dinas malam. Sengaja aku memilih kostum tersebut. Tak lain agar Bima mudah menyelesaikan masalah-masalahku nantinya. Saat aku menoleh, bersamaan dengan itu, Bima membuang muka. "Nak Bima, nanti jangan langsung pulang dulu ya. Mbah bikinin kopi. Nanti kalau lapar, makan di sini juga gak apa-apa. Mbah tadi pagi masak banyak." "Iya, Mbah," jawabnya terbata. Aku yakin pikirannya sudah piknik keluar kota, sehingga tak usah lagi berbicara. Singkatnya, kopi sudah tersedia di meja tamu, kemudian aku duduk di sana. Tak lama setelahnya Bima melangkah menemuiku. "Silahkan kopinya Nak." "Bima?" "Iya Mbah." "Sebentar Mbah, Bima numpang hamar mandui dulu," jawabnya, sambil beranjak meninggalkanku. Setelah dia kembali, seperti biasa kami berbincang-bincang. Hanya kali ini, aku akan mengarahkan perbincangan itu untuk kepentingan bersama. "Nak Bima, gimana kuliahnya, lancar?" "Lancar sih Mbah, cuman emang agak repot kuliah sambil kerja. Agak keteteran Mbah," jawabnya, masih canggung. Kecanggungannya berlanjut ketika dia memperhatikanku agak berbeda. Selain karena kostum dinasku, tatapanku memang agak lain padanya. Niat mulia langsung terlintas di benakku. "Nak Bima, Mbah sebenarnya ingin membantu meringankan beban Nak Bima. Tapi, Nak Bima juga harus bantu Mbah juga. Gimana?" "Mbah bantu apa Mbah?" tanyanya dengan suara agak terbata. "Tapi, Nak Bima jangan bilang siapa-siapa loh," kataku sambil menatapnya serius. "Iya Mbah." "Bantu apa sih Mbah?" jawabnya sambil mengangguk. "Bener loh ya, nanti kalau Nak Bima bantu Mbah, Mbah akan senang sekali bantu Nak Bima." Nampak Bima berpikir, dan sepertinya ia paham dengan maksud ucapanku. Bahkan sudah lama sendiri, tentunya Mbah kan juga butuh jedaku membuatnya berpikir. "Maksudnya Mbah?" tanyanya, bingung. Nak Bima pasti tahulah, kita semua butuh yang namanya siraman. "Jadi, Mbah butuh?" tanyanya, gagap. "Iya Nak, kamu sudah ada pacar belum?" tanyaku, tersenyum. "Hehehe. Belum Mbah," tawanya, canggung. Hatiku tersenyum mendengarnya. Apalagi mungkin akulah yang nantinya akan menjadi pengalaman pertamanya. Bima mendadak kaget ketika ada Jemarui berjalan ke arah hikmah kehidupan dunia fana, yang rupanya telah hormat sebelum waktunya. "Jadi, gimana Nak Bima?" tanyaku sambil tersenyum. "Aduh, Bima deg-degan Mbah," jawabnya,
panik. Wajar kok, gugup kan? Tanyaku sambil merapatkan barisan. Konstan Bima semakin kaget tatkala aku mendekatkan wajahku, lalu memberikan sambutan saat itu. Tapi hal tersebut tak lama, karena selanjutnya, ia pun menyambut perkenalan tersebut dengan antusias. Bisa kutaksir perasaannya campur aduk, apalagi aku, yang biasa dia panggil Mbah. Dan mungkin sudah dianggap neneknya, kini harus berubah menjadi orang lain untuknya. Orang yang lebih dari sekedar apapun juga. Aku segera menyiapkan masalah-masalah yang kusimpan selama ini. Dan rupanya, tanpa diminta, Bima pun juga mengambil hikmah dunia fana. Bersiap menyelesaikan problematika yang ada. Hingga pada saat ia meletakkan hikmah kehidupan tersebut pada wadiahnya, lantunan syair Melayu pun bergema di mana-mana. Bahkan nada dering ponselku yang telah lama diam pun berdering juga. Aku tak mengira jika rupanya dia ada bakat yang istimewa. Karena terbukti, sesekali ada banjir bandang yang terjadi. Bima tidak lagi canggung. Apalagi ia melajukan kendaraan dengan tempo yang semakin lama semakin cepat saja. Hingga pada saat yang telah ditentukan, masalah serta problematika kehidupan pun teratasi tanpa kendala. Terima kasih ya Mbah. Kalau ada masalah bilang sama Bima, jangan sama siapa-siapa. Konstan aku mencubitnya. Ih, kamu? Ya kamu juga. Kalau ada masalah, bilang sama Mbah aja, ucapku sambil tersenyum. Bima mengangguk dan kembali memberi sambutan untuk terakhir kalinya. Kamu sebenarnya pandai kok. Belajar dari mana? Kan Mbah yang ngajarin, ujarnya, mengedipkan mata. Memang ia masih nampak polos, tapi ternyata ada potensi yang tak dimiliki pemuda lainnya. Dan tak kusangka semua masalahku selesai, berkat bantuan dari orang yang kuanggap cucuku selama ini. Sejak saat itu, Bima sering berkunjung, setidaknya 3 hari sekali. Bagaimanapun, di usianya yang masih muda, Bima memang sedang rajin-rajinnya. Dan untuk menghindari perkataan banyak orang sekitar, aku merencanakan agar aku menjadi orang tua asuh untuknya. Aku mendatangi kedua orang tuanya untuk menyampaikan niatan tersebut. Dan rupanya, keluarganya menyambut antusias niat itu. Begitu juga kepada anak-anakku. Aku menyampaikan bahwa aku iba kepada Bima dan akan membiayai kuliahnya. Sejak aku menjadi orang tua asuhnya, dia tinggal di rumah karena kebetulan tempat kuliahnya lebih dekat dengan rumahku juga. Selain membiayai kuliahnya, aku juga membelikan dia motor. Anak-anakku juga tidak keberatan, karena mereka juga menganggap Bima seperti saudara, bukan lainnya. Aku juga tidak lagi mempekerjakan pembantu di rumah. Hal itu semata-mata agar tak ada yang mengganggu menyelesaikan problematika. Semenjak Bima tinggal di rumah, aku merasa seperti muda kembali. Jika aku sedang ada masalah, dia segera menyarankan solusinya. Dan sejak ada dia, aku nampak lebih ceria dan berseri saja. Sekarang, sudah 5 tahun Bima tinggal di rumahku. Keakraban kami tetap tak berubah. Kami sering liburan keluar kota. Hingga kini saat ia lulus kuliah dan sudah bekerja, ia bisa membiayai keluarganya dengan layak. Lapun kadang memberiku uang, sebagai tanda terima kasih, karena budiku yang dulu membiayainya. Aku tidak tahu akan dibawa kemana keakraban kami, tapi yang pasti, aku harus ikhlas. Jika sewaktu-waktu Bima harus pergi saat ia menemukan pilihan hidupnya nanti. Demikian kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Semoga dengan kisahku ini, kita bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Jangan pernah menyerah pada kenyataan, kejar terus cita-cita, karena di setiap perjuangan pasti akan ada kebahagiaan.